Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Zeni Siptini Haya dengan NIM 20120104165. Kemudian ada dua rekan saya yaitu Faikotul Hanifah dengan NIM 201104164 dan juga Reza Novitasari dengan NIM 10110142165. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah fikih muamalah, yaitu tentang kewajiban suami dan istri. Oke, sebelum kita mulai, tentu kan nggak terlalu kurang pas ya kalau misalnya kita langsung membahas tentang kewajiban suami dan istri. Nah, di sini kami akan menjelaskan yang pertama yaitu sekilas tentang pernikahan. Minggu lalu kan sudah dibahas bagaimana pernikahan, syaratnya, hukumnya itu kayak gimana. Nah, sekarang ada sekilas tentang pernikahan merupakan salah satu sunnah Nabi, di antaranya yaitu dengan tujuan untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Pernikahan juga merupakan sebuah ikatan yang mana menyatukan dua insan antara laki-laki dan perempuan, yang mereka ini tidak terikat dalam status apapun, dengan tujuan untuk lebih menyempurnakan ibadah dan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Nah, kedua insan ini, laki-laki dan perempuan, itu memiliki kewajiban dan hak masing-masing. Yang keduanya harus saling memenuhi. Apabila salah satu dari mereka tidak memenuhi hak dan kewajibannya, maka sangat mungkin jika pernikahan mereka tidak akan berlangsung secara langgeng, tidak akan berlangsung secara lama, harmonis, maupun seperti doa yang ketika mau Idul Hasanah itu sakinah mawaddah warahmah, itu kemungkinan besar juga tidak akan tercapai jika kedua mempelai tadi, laki-laki dan perempuan, tidak memenuhi hak dan kewajiban mereka. Nah, bagaimana sih hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan ketika sudah menikah? Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Faikotul Hanifah dan juga Reza Novitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Novitasari dengan NIM 20104160 akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami. Kewajiban dan hak suami dari istri adalah suatu hal timbal balik, yaitu suatu hal yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan sebaliknya yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Secara garis besar, kewajiban suami terbagi menjadi dua. Yang pertama material dan yang kedua bersifat imaterial. Hak dan kewajiban suami yang bersifat material, yang pertama mahar. Mahar merupakan hak untuk istri dan yang menjadi hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami yang menjadi kepala keluarga karena adanya akad atau dukul. Terdapat ayat Al-Quran yang menunjukkan kewajiban membayar mahar, yaitu Quran Surat Al-Nisa ayat 4, yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap, lagi baik akibatnya. Ayat tersebut turun sebagai peringatan kepada seorang lelaki pada masa Nabi yang menikahi wanita hamba sahaya tanpa memberi mahar. Namun malah sebaliknya, pihak wanita dimintai mahar, sehingga dapat dikatakan bahwa mas kawin bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya, namun mahar merupakan lambang janji guna tidak membuka rahasia dalam rumah tangga, terlebih lagi rahasia terdalam yang tidak bisa dibuka oleh seorang wanita kecuali kepada sang suami. Kemudian
Yang kedua yaitu nafkah. Dasar kewajiban seorang suami membayar nafkah kepada istri sebagai berikut. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Kewajiban seorang suami terhadap istri berupa nafkah adalah dalam menyusui anak. Tentunya seorang ibu membutuhkan biaya. Biaya tersebutlah yang menjadi kewajiban suami. Ayat tersebut juga mengisyaratkan kewajiban memberi biaya penyusuan. Biaya tersebut menjadi kewajiban karena anak membawa nama ayahnya. Seakan-akan anak lahir untuknya karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, dinisbahkan kepada ayah. Kemudian kewajiban dan hak yang bersifat imaterial. Kewajiban dan hak yang bersifat imaterial merupakan hak yang bukan benda yang wajib ditunaikan seorang suami terhadap istri. Jadi imaterial itu bukan benda, bersifat bukan benda. Disimpulkan dari Quran Surat An-Nisa ayat 19, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusukan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ayat tersebut memerintahkan kepada suami untuk memperlakukan dan bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Ada sebagian ulama yang memahami dalam artian perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Menurut Az-Zarbasyir, menggauli istri dengan baik tersebut mencakup hal berikut ini: sikap menghargai, menghormati, dan memperlakukan dengan baik, serta meningkatkan taraf hidup dalam bidang agama, akhlak, serta ilmu pengetahuan yang diperlukan. Kedua, melindungi dan menjaga nama baik istri. Ketiga, memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan kodrat pembawa hidup. Kemudian yang menjadi hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan. Sebab menurut hukum Islam, istri tidak dibebani hak kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Berikut hak-hak suami kepada istri. Yang pertama, hak ditaati. Hak ditaati mencakup hal yang dalam istimata dan tidak keluar rumah kecuali dengan seizin dari sang suami, sekalipun untuk kepentingan beribadah seperti haji. Sehingga apabila istri ingin keluar rumah harus dengan seizin suami. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34 disimpulkan bahwa kewajiban suami untuk memimpin istri tidak akan terselenggara dengan baik apabila istri tidak taat kepada kepemimpinan suami. Yang kedua, hak memberi pelajaran. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 34,
Terdapat bagian yang mengajarkan apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa istri bersifat membangkang, hendaknya dinasihati dengan baik. Kemudian apabila telah dinasihati istri belum mau taat, hendaknya suami pisah tidur dengan istri, dan apabila tetap belum taat, suami memberi pelajaran dengan cara memukul. Sebab yang ketiga yaitu hak dan kewajiban seorang istri. Dalam suatu pernikahan, hak diterima oleh seorang istri. Di samping kewajiban yang harus ia penuhi, hak tersebut bisa bersifat non materi seperti halnya diperlakukan dengan baik. Ada pula yang bersifat materi seperti mahar dan juga nafkah. Adapun yang menjadi hak seorang istri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mahar. Mahar sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah, akan tetapi mahar pada saat itu diperuntukkan bagi perempuan yang tidak lain adalah calon istri, melainkan untuk ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri. Pengertian dari mas kawin atau mahar itu sendiri adalah harta yang diberikan kepada perempuan oleh laki-laki dikala menikah. Yang kedua yaitu nafkah. Nafkah berarti belanja kebutuhan pokok, maksudnya pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Masalah nafkah merupakan kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Nafkah itu terdiri dari nafkah fisik seperti sandang pangan dan papan, nafkah non fisik seperti perlindungan. Yang ketiga yaitu mendapat keadilan dalam berpoligami. Sebelum membahas lebih jauh tentang keadilan dalam berpoligami, langkah baiknya kita sekilas membahas mengenai sejak kapan praktek dari poligami itu berdiri. Praktek dari poligami itu sendiri sebenarnya telah dilakukan secara luas pada masyarakat sebelum Islam. Tidak ada batasan jumlah istri yang dapat dimiliki oleh seorang laki-laki. Para ahli tafsir kelak telah merekam kasus dari sebagian orang Arab yang punya istri hingga 10 orang, dan pada saat itu bahkan tidak ada gagasan sama sekali mengenai keadilan terhadap istri-istri ini. Yang keempat yaitu diperlakukan dengan baik. Seorang suami wajib untuk menjaga istrinya dari segala hal yang menghilangkan kehormatannya dan mengotori kehormatannya karena dicela dan dihina. Seorang suami yang mulia adalah seorang suami yang tidak akan memaki istrinya. Yang kelima yaitu mendapatkan hak waris. Dalam hukum Indonesia sering digunakan istilah kata waris atau biasa disebut dengan warisan. Kata waris ini berasal dari bahasa Arab, akan tetapi dalam praktek lebih dikenal dengan pusaka. Hukum Arab akan ditemukan pengumuman kata mawaris, bentuk kata jamak dari miras, namun banyak dalam kitab fikih menggunakan kata waris, sedang kita gunakan adalah variat. Yang kedua, kewajiban seorang istri. Yang dimaksud dengan kewajiban adalah hal yang harus dilakukan oleh seorang kepada orang lain, yang mana dalam hal ini adalah seorang istri memiliki kewajiban terhadap suaminya. Kewajiban dari seorang istri tidak lain adalah merupakan hak dari seorang suami. Adapun yang menjadi kewajiban seorang istri terhadap suami antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjadi istri yang solehah. Kewajiban untuk menaati dan mematuhi suami dapat dilihat dari isyarat Allah, yang artinya perempuan yang soleh ialah perempuan yang taat kepada Allah dan patuh pada suami, memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Taat dan patuh di sini memiliki arti bahwa seorang istri hendaknya mengikuti apa yang diperintah dan apa yang dilarang oleh suami selama suruhan dan larangannya tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Yang kedua, tidak keluar rumah tanpa izin dari suami.
Ketika seorang istri hendak keluar rumah, maka ia harus mendapatkan izin dari suaminya, karena kerelaan suami dalam hal ini sangat diperhatikan. Namun yang dimaksud izin dari suami tentunya tidak bermakna teknis bahwa setiap kali ke rumah seseorang istri harus menunggu izin dari suaminya lebih dahulu. Izin dalam hal dimaknani sebagai hal prinsip, yaitu suami dengan istri juga bisa saling menyepakati bersama dalam kondisi seperti apa dan dengan maksud apa seorang istri bisa keluar rumah. Dengan kesepakatan ini seorang istri dan telah mendapatkan izin dari suaminya untuk keluar rumah dan urusan-urusan yang memang mengharuskannya keluar rumah. Yang ketiga, tidak melakukan kegiatan yang dibenci suaminya. Seorang istri yang hendaknya harus selalu memelihara kehormatan dirinya, baik di saat suaminya ada sampingan maupun tidak. Di saat suaminya ada di sampingnya atau tidak, karena seorang suami tidak tahu apa yang seorang istri lakukan di belakang suaminya, maka Allah selalu mengetahui kondisi seperti apa dan dengan maksud apa seorang istri bisa keluar rumah. Dengan kesepakatan ini seorang istri dan telah mendapatkan izin dari suaminya untuk keluar rumah dan urusan-urusan yang memang mengharuskannya keluar rumah. Yang ketiga, tidak melakukan kegiatan yang dibenci suaminya. Seorang istri yang hendaknya harus selalu memelihara kehormatan dirinya, baik di saat suaminya ada sampingan maupun tidak. Di saat suaminya ada di sampingnya atau tidak, karena seorang suami tidak tahu apa yang seorang istri lakukan di belakang suaminya, maka Allah selalu mengetahui apa yang seorang istri lakukan, karena Allah tidak pernah tidur. Rumah merupakan tempat di mana orang suami dan istri melakukan aktivitas khusus, namun yang mana aktivitas itu tidak mungkin dapat dilakukan orang di tempat lain. Itulah sebabnya mengapa Islam sangat menghargai dan menghormati tempat itu. Rumah itu ibarat aurat bagi pasangan suami istri, karena rumah adalah tempat privasi kehidupan suami istri yang harus dijaga kehormatannya dan dilindungi agar tidak ternoda. Yang keempat, yaitu menutup aurat. Jika melihat kehidupan masyarakat di sekitar, telah banyak dijumpai kaum wanita yang keluar dari dalam rumahnya dengan baik mengenakan hijab atau jilbab, dan bahkan hanya memakai rok mini yang mengumbar aurat mereka, dan anehnya keadaan ini dianggap biasa, tidak dianggap sebagai sebuah kemaksiatan yang perlu diingkari. Seakan menutup aurat bukanlah sebuah kewajiban bagi seorang muslimah, dan membuka aurat bukanlah sebuah dosa yang harusnya dihindari. Sebagai seorang perempuan dan juga sekaligus seorang istri, sudah menjadi kewajiban seorang perempuan untuk menjaga kehormatan dirinya. Salah satunya ada dengan cara menutup aurat. Yang kelima, menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan artinya tidak menatap laki-laki lain bukan suaminya. Tatapan yang dimaksud adalah tatapan yang dapat menimbulkan kegoyahan iman. Kewajiban istri untuk tidak menatap laki-laki yang bukan suaminya. Yang keenam, tidak berbicara lembut pada laki-laki lain. Dalam kehidupan sosial, tentunya antara laki-laki dan perempuan akan saling berbicara dan bertegur sapa, atau bisa disebut dengan istilah komunikasi. Dalam istilah terlebih, komunikasi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan perlu diketahui bahwasanya dalam berinteraksi dengan lawan jenis, seorang perempuan memiliki batasan yang harus diikuti. Terlebih lagi untuk seorang istri, karena seorang istri memiliki tanggung jawab ganda, yaitu menjaga kehormatan dirinya dan juga suaminya. Yang terakhir atau yang ketujuh, tetap berada di rumah. Di antara hak-hak dari seorang suami terhadap istrinya adalah agar seorang wanita tidak keluar
rumah kecuali dengan izin dari suaminya. Namun seorang suami tidak boleh melarang istrinya untuk berkunjung pada kedua orang tuanya, sebab itu dapat memutuskan tali silaturahmi. Dengan melarang seorang istri menemui orang tuanya, maka seorang suami telah merampas hak seorang istri untuk mendapatkan perlakuan baik dari suaminya, dan dengan demikian maka seorang suami harus menjadi orang yang lunak agar apa yang menjadi haknya bisa ia dapat dan apa yang menjadi kewajibannya juga dapat terlaksana. Oke, nah teman-teman, sudah tahu kan apa saja hak dan kewajiban yang harus dipenuhi suami dan istri ketika sudah menikah? Dari penjelasan kami tadi merupakan secara garis besar bagaimana hak dan kewajiban dari suami istri. Padahal jika kita telisik lebih dalam lagi, itu lebih banyak pembahasan tentang bagaimana kewajiban dan kewajiban dan hak suami istri dalam suatu pernikahan. Tadi cuma secara garis besar ya. Sekian dari kami. Apabila ada banyak kata atau kurangnya penjelasan yang kami katakan, yang kami jelaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang jika ada kesalahan itu memang murni dari kesalahan kami, dan jika memang ada kelebihan itu murni dari Allah SWT. Apabila ada yang bertanyakan, nanti bisa ditanyakan di grup chat WA. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.